Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fitri? Ya, kabarnya ini baik saja. Terima kasih. Nah, di sini kan kita akan melakukan coaching psikofisi akademik dan besok kita akan observasinya ya, Ibu ya. Dan sebelum itu di sini ada beberapa pertanyaan untuk pra observasi dari saya ya, Ibu Fit. Nah, jadi mohon izinnya ya, Ibu Fit. Nah, jadi bagaimana persiapan Ibu Fitri? Apakah Ibu Fitri sudah siap? Insya Allah sudah siap. Nah, jadi topik apa dan tema apa yang akan besok Ibu Fitri ajarkan ke anak-anak untuk kegiatan pembelajaran ini? Nah, kebetulan di kelas kami sudah masuk ke tema tanaman. Topik yang saya ambil rencana ini tentang sayur bayam atau tanaman bayam. Tentang sayur bayam ya? Ya, Bayam. Jadi dari tujuan pembelajaran ini apa Ibu Fitri? ini sudah saya buka di CP, kemudian saya menuliskan tujuannya. Pertama, saya ingin anak-anak dapat mengenal tanaman bayam yang pertama. Kemudian anak bisa menyebutkan bagian dari tanaman bayam seperti ada akar, batang, dan juga daunnya. Kemudian anak bisa meniru tulisan batang, daun, dan akar. Nah, namun ini nanti insya Allah akan sesuai keinginan mereka. Mereka bisa milih sendiri mau menulis yang mana. Kemudian anak juga bisa menggambar bagian-bagian dari batang, daun, dan akar yang sudah mereka pilih sesuai keinginan mereka masing-masing. Itu sebut tujuannya. Jadi tujuan dari Ibu Fitri yaitu dapat mengenal bayam, mengenal bagian-bagian bayam, dan meniru menulis dengan daun, batang, akar, ya, dan menggambar bagian-bagian bayam tadi ya. Bagus sekali ya Ibu Fitri. Ya. Terus apa area pengembangan yang hendak Ibu Fitri capai? Ini sudah masuk ke ini Bu ya, ke P5 kami. Ya. Jadi di situ mengambil aku sayang kami ya, dengan berhubungan dengan tanaman gitu kan. Kemudian CP-nya yang tidak butuh sampai ke anak itu nanti ingin anak-anak bisa memahami bahwa tanaman bayam itu ciptaan Tuhan. Itu yang ingin saya kembangkan ke anak-anak. Ibu Fitri mengembangkan bayam itu ciptaan ya. Terus strategi apa yang sudah dipersiapkan Ibu Fitri untuk kegiatan pembelajaran besok? Jadi strateginya udah saya siapkan, ada dua rencana dulu. Pertama, saya akan mengajak anak-anak untuk melihat tayangan atau gambar nanti tentang tanaman bayam itu sendiri. Itu mungkin di sebelum kita masuk ke tema intinya. Kemudian nanti saya akan memberikan pembelajaran diferensiasi kepada anak-anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Mereka akan memilih bagian-bagian tanaman bayam yang mereka senangi, yaitu akar, daun, atau batang, nanti mereka bebas memilih. Ada dua strategi yang saya kembangkan. Jadi strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sudah tidak sabar nanti ya, saya akan observasi Ibu Fitri besok pagi. Dan insya Allah semuanya berjalan lancar besok pagi ya Ibu Fitri. Nah, sampai bertemu lagi kita besok pagi di kelas Ibu Fitri. Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah semuanya kayak seperti janji kita kemarin. Halo, kita akan mempelajari masih tentang sayuran apa kemarin? Bayam. Ya, ini adalah sayuran bayam. Kemudian ini adalah bagian apanya ini? Daun. Kalau yang ini apa ya? Batangnya. Kemudian ada. Nah, jadi bagian-bagian dari pohon bayam itu ada daun, batang, dan akar. Kita akan belajar untuk kamu bisa meniru tulisan
daun, batang, dan akarnya. Nanti kamu akan memilih satu bagian yang kamu sukai. Siap? Silakan kelompok laki-laki pilih dulu gambar yang disukai yang mana. Silakan ambil satu. Ya, silakan ambil kertas yang besarnya, ambil pensil juga. Ya, nanti Ibu pasang, oke? Masing-masing dari anak-anak sudah memahami instruksi yang diberikan oleh ibu guru, jadi mereka sudah tertib mengambil bagian-bagiannya masing-masing sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing, dan ini sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Zaila, silakan. Oh, tadi milihnya batang ya? Oke, terima kasih. Silakan. Silakan Bayhaki. Bayam, Terus bayamnya ada apa aja? Ada? Ada batangnya ya. Wow, Masya Allah pinter ya. Pohon bayam ya. Oke, terima kasih Bayhaki. Milih gambar apa? Akar. Jadi sekarang menggambar apa? Akar. Terus apa lagi? Tadi disuruh apa lagi? Menulis ya? Menulis apa? Menulis akarnya juga. Pintar. Terima kasih Rehan. Bisa. Tadi menggambar apa? Milihnya? Daun. Wah, tapi daunnya hebat ya. Sudah ada bunganya. Pintar Anissa, terima kasih. Sudah belajar apa kita? Dari bagian bayam tadi, bagian mana nih yang paling disukai? Batang. Oh, ada yang suka daun. Apa lagi? Ada daun. Ada apa lagi? Ada yang suka akar. Nah, apa lagi nih yang kamu ingin tahu tentang bayam? Ya, batang. Apa lagi yang kamu ingin tahu untuk besok? Oke, besok kita akan belanja sayur bayam. Yeay. Jadi jangan lupa ya, besok kita akan belanja sayur bayam. Sampai jumpa esok hari ya. Baiklah Ibu Fitri, Rahayu, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi dan kemarin sudah melakukan praobservasi, dan hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan sedikit saya tanyakan kepada Ibu Fitri, yaitu pasca observasi kita untuk coaching akademi kita hari ini ya Ibu Fitri Rahayu. Jadi hari ini kita sudah melakukan pasca observasi. Dari apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin melihat apakah nanti benar yang saya harapkan di pra kemarin bisa tercapai hari ini menurut anak-anak. Dan bagaimana perasaan Ibu Fitri nih setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran? Yang pertama lega, yang kedua senang gitu. Ternyata istilahnya anak-anak sangat antusias untuk belajar hari ini. Senang ya, Ya, betul ya. senang. Jadi perencanaan Ibu Fitri buat saat observasi kemarin ya, apakah itu semua sudah terlaksana dengan baik? Sejauh pengamatan saya yang saya terapkan hari ini, dari mulai tujuan, kemudian CP yang ingin saya kembangkan kemarin, alhamdulillah sudah tercapai menurut saya. Di mana anak-anak sudah bisa memahami bagian-bagian tanaman bayam itu seperti yang saya harapkan. Mereka sudah paham di mana akarnya, mana bagian batang, kemudian mana bagian daun, dan mereka juga sudah mengetahui bahwa bayam itu adalah salah satu tanaman ciptaan Tuhan. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya menurut Ibu Fitri Rahayu ya. Jadi terus penilaiannya bagaimana dengan penilaiannya? Penilaiannya emang sudah
sudah dilakukan pada hari itu juga. Jadi saat anak-anak beraktivitas, saya istilahnya dengan bawa kertas kecil sudah mulai memberi penilaian melalui observasi pada anak-anak. Kemudian ada juga yang tadi anekdot, ternyata ada anak-anak yang di luar ekspektasi kita, dan itu saya masukkan ke penilaian anekdotnya. Nah, kemudian kalau untuk yang checklist itu sudah saya buat rancangannya Ibu, jadi tinggal kami memindahkan catatan yang saya buat ke checklistnya. Kemudian di hasil karya itu tadi mungkin Ibu juga udah lihat ya, bahwa anak-anak sudah bisa menggambar bagian-bagian dari batang bayam. Mereka juga sudah bisa menirukan tulisan batang, akar, dan lainnya. Jadi kalau untuk penilaian insya Allah sudah, saya rasa sudah maksimal. Jadi apakah tujuan pembelajaran Ibu Fitri itu sudah sesuai dengan SOP yang Ibu Fitri buat? Ya, jadi di sana kemarin saya buatnya 4 tuh kan. Yang pertama anak mengenal tanaman bayam, jadi mereka emang sudah mengenal, tapi bukan istilahnya secara langsungnya, karena kemarin saya cuma membawa aja waktu praktek itu saya cuma membawa gambar, kemudian anak menonton video gitu kan. Nah kemudian anak-anak juga sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari bayam itu yang tujuan keduanya, jadi mereka sudah tahu mana akar, batang, dan daunnya. Kemudian tadi menirukan tulisan anak udah bisa, alhamdulillah. Kemudian menggambarkan juga mereka sudah bisa. Jadi keempat tujuan itu sudah tercapai. Coba Ibu Fitri ceritakan hal-hal baik atau praktik baik apa yang sudah Ibu Fitri lakukan dalam proses pembelajaran tadi, dan apa yang masih harus ditingkatkan menurut Ibu Fitri dalam kegiatan pembelajaran Ibu Fitri. Nah, jadi kalau menurut saya tadi yang perlu atau yang praktik baik yang sudah saya rasakan sudah bisa dilaksanakan pada anak-anak, saya sudah mengajak anak-anak menerapkan pelajaran berdiferensiasi Ibu. Jadi mereka bebas memilih bagian-bagian dari tanaman bayam yang mereka suka, mau akar, mau batang, mau daun, tanpa intervensi dari saya. Jadi mereka sesuai keinginan masing-masing, minat bakatnya mau di mana, mau nulis apa, silakan saya bebaskan. Dan ternyata dengan membebaskan mereka seperti itu, belajarnya lebih menyenangkan. Kalau selama ini mungkin kita mengarahkan mereka sehingga mereka istilahnya kurang bereksplorasi, kurang mengembangkan diri karena merasa sudah dibatasi ruang geraknya. Ternyata dengan diferensiasi semuanya menjadi di luar ekspektasi, belajarnya sangat happy itu Ibu. Kemudian yang perlu saya tingkatkan untuk kedepannya, mungkin saya lebih baik membawa barang nyatanya langsung sehingga anak-anak lebih bisa bereksplorasi, tidak hanya melalui gambar saja atau melalui tulisan-tulisan saja. Kalau secara langsung sepertinya mereka akan lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi bagaimana cara Ibu Fitri dapat tadi mengelola kelas dengan baik itu tadi ya? Kalau untuk mengelola kelas, memang kita sudah punya kesepakatan kelas Ibu. Jadi anak-anak sudah istilahnya memahami banget gitu saat mereka mau belajar harus seperti apa, saat berbicara mereka harus seperti apa. Jadi kelasnya tidak ramai, mereka cukup mengangkat tangan, kalau sudah dipersilakan maka akan berbicara. Terus kita juga menenangkan mereka dengan tekuk fokus, kemudian bisa juga dengan tekuk konsentrasi, atau istilahnya juga saya membiasakan mereka untuk ibu guru bicara, mereka mendengarkan, mereka berbicara, ibu guru dan teman-teman yang mendengarkan. Itu untuk pengelolaan kelas sehingga mereka belajar dengan tertib. Nah selain itu juga sebelum bermain, istilahnya mereka masuk ke pembelajaran yang inti, mereka saya ajak bermain untuk memilih bagian-bagian yang diferensiasi tadi sehingga mereka merasa itu bukan belajar, bermain. Ternyata bermain bisa sambil belajar, itu sangat menyenangkan. Bermain sambil belajar, Yeah. belajar sambil bermain ya. Jadi oke. Jadi terus tadi rencana Ibu Fitri, rencana tindak lanjut Ibu Fitri tadi kan katanya ingin membawa Yeah. bayam dengan nyata tadi. Nah, jadi bagaimana rencana Ibu Fitri untuk agar pembelajaran tadi lebih baik lagi? Nah, insya Allah Ibu mungkin kalau tidak besok atau lusa, biasanya minggu depan saya ingin mengajak anak-anak untuk terjun langsung ke petani bayam. Nah, di sini di daerah sini ada satu, memang bapak itu suka bertanam, tapi dia bukan petani seperti petani umumnya, hanya di pekarangan rumah, tetapi banyak sayurannya Ibu. Jadi saya pengen mengajak anak-anak ke sana nanti mengeksplor cara menanam bayamnya, kemudian tanaman bayam. Selain bayam di sana ada banyak sayuran juga, jadi mereka juga bisa mengenal aneka sayuran lainnya. Setelah itu juga kita akan mengajarkan konsep nilai tukar uang pada anak-anak. Jadi kita pengen anak-anak membawa uang, nanti kita belanja sayuran ke toko. Caranya seperti itu. Rencana tindak lanjut Ya. ya. Dan kapan rencana itu akan mulai dilakukan? Kalau yang untuk eksplor ke kebun, insya Allah itu akan dilakukan kalau nggak hari Sabtu, hari Jumat nanti Ibu. Nah kalau untuk yang berbelanja sayuran, itu insya Allah hari Senin. Kira-kira dari rencana Ibu Fitri tadi, si Ibu Fitri butuh dukungan siapa nih agar dari rencana itu
dapat tercapai gitu. Mengingat kelas saya itu paling banyak jumlahnya, ada 24 anak. Kalau saya sendiri mungkin aku tidak terawasi karena tempat yang akan kita tuju harus menyeberangi jalan raya dulu. Jadi saya butuh dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nanti rencana ini akan saya sampaikan kepada mereka, terutama untuk membantu penyeberangan jalannya. Kalau untuk di tanaman di sana mungkin kita biasa bisa dihandle, tapi untuk penyeberangan jalan saya sangat butuh bantuan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Selain itu juga pastinya Bapak itu yang petani yang akan menjadi narasumber buat kita belajar nanti. Ya, semoga rencana ini Amin, itu amin. dapat terlaksana ya minggu depan ya Ibu Putri ya. Iya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan kita pun sama-sama belajar di sini Iya, ya. sama-sama. Terus bagaimana perasaan Ibu Fitri nih? Apakah masih ada yang harus diungkapkan atau ditanyakan? Ya Ibu, terima kasih banyak dari pertemuan kita yang kemarin, dari praobservasinya, kemudian hari ini sudah pasca observasinya. Saya merasa sangat terbantu gitu dengan adanya percakapan kita hari ini dan kemarin. Nah, tapi saya juga pengen saran gitu dari Ibu supaya nanti saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kira-kira menurut Ibu sendiri di mana nih letak saya masih kurangnya di mana secara keseluruhan, atau nanti apa yang perlu saya perbaiki? Itu aja Bu. Kalau saya melihat tadi ya dari hasil observasi ini sudah Ibu Fitri tadi ya terangkan sendiri, sudah melihat sendiri kan dari kelebihan Ibu Fitri ya, dari bagaimana menyiapkan pembelajaran, dari mulai dari praobservasi kita sudah menyiapkan RPP ya, dan pembelajaran diferensiasi semuanya alhamdulillah sudah Bu Fitri laksanakan dengan baik ya. Refleksi untuk anak-anak pun sudah penilaian, refleksi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi Ibu tadi seperti kata Ibu Fitri langsung membawa ya bukan hanya tidak dengan gambar tapi dengan barang nyatanya. Mungkin itu saja, mungkin bagi saya sudah alhamdulillah luar biasa buat Ibu Fitri Rahayu pada hari ini ya. Dan saya pun sangat bersyukur alhamdulillah ya hari ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Fitri Rahayu. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga bimbingannya. Sama-sama dan sama-sama untuk kita belajar ya Ibu Fitri ya. Dari kita sama-sama belajar supaya kedepannya lebih baik untuk sekolah kita. Amin, insyaallah. Oke, terima kasih Bu Fitri Rahayu. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.